Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Auto Kita ID. Kali ini ada keluhan mobil tidak bisa starter. Nah, seperti ini ya, perhatikan kondisi on. Nah, sudah kita starter, tidak ada respon. Nah, kalau kasus seperti ini, ada hal atau ada beberapa faktor ya. Pertama, faktor dinamo starternya ya, dan yang kedua faktor dari kelistrikannya ya. Nah, yang wajib kita cek pertama kali adalah faktor kelistrikan, karena kalau kita langsung memvonis dinamo starter, bisa saja bukan dinamonya ya, karena kalau kita langsung vonis itu, kita nanti langsung ganti dinamo dan harganya tidak murah ya. Jadi mekanik itu perbaikan dari hal yang kecil dulu, seperti faktor kelistrikan. Nah, bagaimana cara mengetahui kalau ada kelistrikan yang tidak normal ya? Kelistrikan di sini yang dimaksud adalah kelistrikan dari ini ya, dari kontak ya menuju ke dinamo starter. Nah, kelistrikan dari dinamo starter itu ya adalah pemantik dari dinamo starter itu sendiri, atau pemicu berputarnya dinamo starter. Nah, apa yang kita lakukan? Tentu kita siapkan dulu test pen ya, untuk melihat melihat dinamo starter itu hidup, ada aliran listrik atau tidak ya. Oke, saya jeda dulu ya. Ya, saya jeda karena harus buka jok nih ya. Dan saya buka jok. Oke. Nah, selanjutnya kita cek dulu ya distribusi dari pemicu berputarnya ini dinamo starter. Sebentar. Kita gunakan tes pen aki ya, ini wajib nih. Nah, ini tes pen aki, yang ini tempel ke body ya sebagai min ya, tempel di ya. Nah, perhatikan di dinamo starter itu ada dua aliran listrik ya, ada dua aliran listrik. Jadi ini dari aki langsung ya, standby plus, dan ini pemantik. Kenapa pemantik ya? Ini positif ya, standby plus atau standby yang positif, dan minusnya langsung ground ke body ya. Dan ini pemantik. Nah, kita lihat di pemantiknya ini nyala atau tidak ya. Nah, saya colokkan saja ya. Saya colokkan ke ini ya. Nah, saya colokkan ya. Tes pennya sudah colokkan ke pemantik kabel ini. Saya perdekat ya. Saya ulangi ya. Yang ini standby plus, yang ini pemantik yang dari kontak, starter dari kontak. Nah, kita lihat ini nyala tidak ya. Nyala ya, tetapi tidak mau starter. Nah, ini artinya ada ketidaknormalan distribusi listrik ya dari pemantik ini ya, yang bersumber dari kontak ya. Ketidaknormalan itu faktornya di kontaknya sudah aus ya, solderannya biasanya plat-platnya yang sudah mungkin tidak rapat atau sudah berkurang, sudah aus.
ya. Solusinya pertama, solusinya ganti kontak ini bisa, tapi mahal ya. Ini harganya lumayan nih. Dan kalau ganti kontak, nanti kalau terjadi seperti itu akan terulang kembali, ya kan? Nah, lalu solusi yang kedua, ya. Solusi yang kedua, kita pasang relay. Nah ini murah ya, ini cara murah. Pasang relay di dinamo starter, ya. Nah, relay ini fungsinya untuk menstabilkan listrik ya, yang menuju ke pemantik ini, ya, pemantik atau pemicu terjadinya putaran dinamo. Itu solusinya ya. Nah, nanti kita pasang relay ya. Saya sudah siapkan relaynya. Saya coba lihat dulu ya. Saya jelaskan. Nah, ini ada relay 4 kaki ya. Ntar saya cabut dulu. Ya. Nah, ini ada relay 4 kaki ya. Ada kodenya. Sebentar saya ya blur ya. 87 30 86 85 ya. Nah, relay ini kita perhatikan di sini kodenya. Nah, skemanya ya. Berarti 87 ke 8 yang sebelah kanan, 87 ke 30 itu saklar ya, saklar. Nah, saklar. Dan 85 ke 86 itu untuk mengaktifkan ya. Nah, jadi saklar ini, jadi kalau apa namanya, kita lihat di sini ya, 830 sama 87 untuk saklar. Nah, jadi perhatikan ini 30, ini 87. Berarti 30 ini plus ya, boleh terbalik pun tidak jadi masalah sebenarnya ya, tapi kita ini ya biar mudah, sini plus ya, sini min ya. Jadi rumus relay itu seperti plus ya, sejajar. Maksudnya gini, ini plus berarti ke kanan min ya. Ini distribusi penyalur listrik, yang bawah pemantik. Nah gitu ya, saya ulangi ya, plus ya begini, set ya, set plus. Berarti ini 30 sumber listrik, plusnya ini sumber listrik, minnya yang ini distribusi karena saklar ya, 30 ke 87 itu saklar, artinya 87 akan dapat distribusi listrik dari 30 ketika ada pemantik di nomor 86. Nah, sesuai skemanya ya. Nah, ya kan 30 dapat meneruskan listrik dari 30 87 ini kalau ada pemantik dari apa namanya, ini yang di bawah ya, 86 ya. Ya. 85 negatif. Jadi gitu rumusnya, plus ya. Nah. Jadi kita pasang relay ya. Namun sebelum pasang relay untuk memastikan dinamonya sehat atau tidak, kita jumperkan dulu. Kita jumper ya dari positif ini ke pemantiknya. Kita jumper, kita gabungkan atau kita konsletkan. Ini kan positif. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini positif ya. Nah, sebentar. Positif ya. Ini positif standby. Kalau ini yang bawahnya ini kecil ini ya, positif dari kontak ataupun pemantiknya ya, pemantiknya. Nah, jadi sebelum membuat pasang relay ya, kita cek dulu dinamonya nih normal enggak. Jangan sampai sudah pasang relay ternyata dinamonya enggak normal ya. Kalau dinamo enggak normal, berarti yang dibaikin, yang dicek biasanya ataupun yang dibaikin kabel-kabel distribusinya sama arang karbonnya biasanya sudah habis atau nyangkut atau kotor ya, seperti itu. Oke, kita coba jumper ya, hidup tidak. Saya jeda dulu ya karena sendirian, on kan ya.
jumper dari bawah ya. Nah, jadi kita jumper ya saudara-saudara, yang ini ke sini ya, kita konsletkan. Ini saya taruh bawah ya, semoga kelihatan karena sendirian ya. Nah ini kita gunakan kabel ya, saya jumper. Oke. Nyala ya, setelah kita jumper nyala ya, berarti kondisi ini apa, kondisi dari dinamonya ya itu normal. Jadi tidak perlu kita bongkar dinamo, tidak perlu ganti arang, tidak perlu perbaiki solderan distribusinya listriknya, tidak perlu ya. Kita pasang relay saja. Oke, lanjut ya. Nah ini sudah pemasangan relay ya, saya jelaskan kembali ya. Yang pertama, nah saya cabut ya, ini ada nomor 30 ya. Nah, 30, 87, 85, 86. Yang 30. Nah, ini 30 kalau kita hadap sini ya, begini. Nah, posisinya ya. Ini kan begini ya. Nah, ini yang datar. Nah, jadi begini posisinya. Nah, berarti yang 30 sebelah kanan ya. Nah, kanan ini lari ke positif standby ya. Kita ambil dari sini. Nah, kita ambil dari sini. Dari dinamo ini ada dinamo yang menggunakan mur ya. Ini positif standby ya. Nah, ini kabelnya ya. Nah, lari ke sini sebelah kanan. Berarti otomatis seberangnya kan rumusnya plus ya. Nanti seberangnya berlawanannya di sebelah kiri ya. Kita larikan ke negatif ya. Oke, lalu yang ini nih, yang nomor 87 ini kan yang distributornya ya. Nah itu kita larikan ke ini, 87 larikan ke sana nih, pemantik ya. Ini yang saya cabut tadi, di tidak kelihatan ya. Nah, ini di belah sini ya, kelihatan tidak? Nah ini pemantik kan ada dua tuh kan, satu pakai mur, satu yang pemantik ya dari kontak. Nah itu ya. Nih baru yang bawah ini pemantik nih, bawah ini pemantik dari kontak. Nah ya, jadi dari kontak kita teruskan ke sini bawah ya. Jadi fungsi relay itu untuk menormalkan sumber tegangan ya, bukan meningkatkan, meninggikan, tidak. Jadi memaksimalkan sumber tegangan yang ada. Nah ini kan faktornya karena sumber tegangannya tidak maksimal, sumber tegangannya maksimal tapi distribusi ke sini tidak maksimal, sehingga tidak bisa starter. Nah kita pasang relay ya, pasang relay. Nah relay ini seharusnya ini dipasang sikring ya, ataupun fuse yang dari positif. Nih yang dari positif standby ini, pasang fuse ya. Karena saya belum ada fuse nya, nanti akan saya pasang tentunya ini ya, untuk menghindari resiko konslet dan sebagainya ya. Cuma perangkat harus pakai fuse ya. Jadi kalau ada yang beban berlebih atau ada yang konslet, dia langsung mematikan ya. Jadi pasang kembali ya, pasang kembali. Kita pasang, udah kita pasang. Nah nanti ini kita rapikan posisinya ya. Jangan taruh di samping mesin karena panas nanti ini ya, kena panas mesin. Jadi kita taruh sini aja yang dekat-dekat dengan ini udara, agak jadi dia dingin ya. Nah seperti ini ya. Nah, nanti diatur pastinya. Nah oke, kita coba dulu ya apakah fungsi atau tidak. Bismillah. Nah,
ya, langsung bunyi, dan starter lebih ringan jadinya karena semua sumber daya listrik yang ada digunakan secara maksimal dengan adanya relay ini ya. Jadi relay itu fungsinya satu, memaksimalkan sumber listrik ya, kedua mengatur kapan dialirkan listrik. Nah karena dinamo ini kan sekali aja penggunaannya, jadi dengan relay ini maka saat digunakan dia nyala, saat tidak digunakan tidak menyala relaynya, listriknya tidak mengalir ke dinamo. Begitu ya. Nah jadi kesimpulannya, kalau mobil kita itu, saya matikan dulu ya. Kesimpulannya kalau mobil kita itu tidak bisa starter dan lambangnya seperti aki habis atau putarannya lambat dinamonya ya. Yang pertama kita cek dulu distribusi listrik ke pemantik yang sana tuh, yang soket tuh ya, soket dinamo. Tuh, kedua cek dulu gunakan ini ya dengan test pen. Kedua cek dulu sumber tegangan ke yang standby ini ada tidak ya. Tuh, kalau sudah ada, duluan sudah ada, yang seperti saya videokan tadi sebelumnya ya di depan itu. Kalau ada, kita jumper, itu mengkonsletkan dari standby positif ke soket itu, kita jumper istilahnya ya. Kalau hidup, nah berarti bermasalah di distribusi listrik. Kalau seperti itu berarti kita gunakan relay ya. Atau kalau mau modal, ganti saja ininya. Biasanya ininya nih di tembaganya nih, kontaknya ya, tembaganya sudah tipis atau gimana ya, biasanya sudah aus sehingga tidak maksimal. Terus cek juga kabel-kabelnya ada yang putus atau tidak. Kalau tidak ada yang putus, tetap tidak maksimal, bisa gunakan relay ya. Tetapi kalau misalkan sudah di jumper tidak mau hidup juga, nah bongkar dinamonya ya, bisa cek ganti solenoidnya ini ya, solenoidnya bisa jadi lemah ya. Kalau misalkan jumper tetap hidup ya, cek solenoidnya, cek dulu karbon arangnya masih bagus tidak, bersih atau tidak ya. Kalau karbonnya bersih, kemudian tidak ada tidak ada putus kabel-kabel dalamnya itu, dalam kumparannya, nah ganti solenoid ya, seperti itu. Oke gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, dan mohon bantu subscribe-nya, komennya untuk mensupport kegiatan video-video tutorial dengan berbagi case ya. Kalau ada case-case terkait mobil bisa tulis komentar ya, nanti kita sikapi, kita carikan solusinya ya. Ada yang komen, bang bagaimana begini-begini, itu ada pernah saya berikan solusinya, dan alhamdulillah terbantukan, dan dia menyampaikan terima kasih terbantukan dengan solusi yang kita berikan. Oke bang, semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.